Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas proyek mini, yakni mendesain jendela. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Indra Rahmadani dengan NIM 160251880. Perkenalkan, nama saya Keisha Najwa Matahari dengan NIM 1662539. Perkenalkan, nama saya Felicia Glory Erari dengan NIM 1662542. Saya Raya Fatare Chandrana dengan NIM 166-25330. Perkenalkan, saya Jovan Josia dengan NIM 166-25222. Dan di sini ada konten atau daftar isi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, yang pertama ialah latar belakang. Latar belakang di sini pertama ialah jendela yang kita tahu berfungsi sebagai sumber cahaya dan ventilasi pada bangunan bata. Selanjutnya ada rangka, kaca, dan kisi yang memiliki koefisien muai panas yang berbeda. Dari perbedaan tersebut, perbedaan pemuaian terjadi akibat perubahan suhu yang dapat menimbulkan tegangan. Tegangan berlebih beresiko menyebabkan kerusakan pada kaca. Lalu selanjutnya diperlukan pula desain jendela yang aman dan proporsional. Dan perancangan harus mempertimbangkan rongga ekspansi, material, cat, dan biaya. Selanjutnya, untuk tujuan dari proyek mini ini adalah, pertama, untuk menentukan luas daerah dinding bata merah dan merancang ukuran jendela yang proporsional. Kedua, untuk memilih material rangka luar, kaca, dan kisi yang sesuai, serta memperkirakan kebutuhan rongga ekspansi akibat pemuaian. Ketiga, menghitung kebutuhan cat dan memperkirakan biaya desain jendela. Yang terakhir adalah untuk menghasilkan desain jendela yang aman, stabil, dan estetis pada kondisi perubahan suhu. Untuk pemilihan material yang kami gunakan, untuk frame kami menggunakan aluminium dengan koefisien muai sebesar 23 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan untuk kaca kami menggunakan tempered glass dengan koefisien muai sebesar 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celciusnya. Oke, selanjutnya di sini ada ukuran dasar yang kami gunakan. Dibagi menjadi dua, yakni tembok dan jendela. Yang pertama pada tembok, di mana lebar tembok ialah 3 meter, tinggi tembok 3 meter, diameter setengah lingkaran ada 3 meter, radius setengah lingkarannya ada 1,5 meter. Lalu di ukuran jendela ada panjang jendela sebesar 1,5 meter, lebar jendela 1,5 meter, dan luas jendela yakni 1,5 kuadrat atau 2,25 meter kuadrat. Untuk frame jendela, lebar frame luarnya ada sekitar 0,075 meter, untuk lebar frame dalam atau mullion pembagi berbentuk seperti tambah itu 0,05 meter, panjang mullion vertikalnya adalah 1,35 meter, panjang mullion horizontalnya 1,35 meter juga. Untuk ukuran kaca, banyak kaca yang digunakan 4 buah. Ukuran untuk setiap kacanya ada 65 cm kali 65 cm. Untuk luas satu kacanya sekitar 0,65 meter kuadrat, yaitu sekitar 0,4225 meter kuadrat. Total luas 4 kacanya ada 1,69 meter kuadrat. Ya, berikut dapat dilihat, tadi kita sudah membahas tentang angka dan ukuran apa saja yang digunakan. Ini merupakan bentuk sketsa realnya dari angka-angka tersebut. Dapat dilihat dari gambar 1, itulah gambar keseluruhan dari tembok, mulai dari lubang ventilasi di atas hingga ukuran kaca di bawah. Untuk gambar kedua, itu untuk gambar lebih presisi lagi, dapat dilihat ukuran jendelanya dari ujung ke ujung itu 1,5 meter, di mana untuk mengukur ukuran bagian dalamnya atau ring dalamnya itu 1,35 meter. Baik, kita lanjut ke dasar teori. Untuk kali ini adalah penjelasan terkait rumus pemuaian termal, di mana konsep pemuaian termal kita nyatakan secara matematis melalui turunan dan juga pendekatan linear. Untuk muai panjangnya, kita definisikan sebagai koefisien muai linear.
Yaitu adalah alfa L sama dengan 1 per L dl dt, yang merupakan turunan logaritmik panjang terhadap suhu. Bentuk diferensialnya sebagai dl per L sama dengan alfa L dikali dt. Untuk bila alfa dt jauh lebih kecil dari 1, kita gunakan aproksimasi linear atau Munderet-Taylor order pertama, di mana delta L mendekati alfa L, L dikali delta T. Untuk muai luasnya, kita definisikan serupa berlaku alfa A sama dengan 1 per A, BA dt, dengan aproksimasi delta A-nya mendekati alfa A dikali delta T. Dalam material isotropiknya, hubungan antara koefisien luas dan juga linear bersifat geometris. Karena luas berubah seiring kuadrat panjang, maka kita nyatakan alfa A itu mengaproksimasi dengan 2AL. Ini adalah contoh penerapan kalkulus diferensial dan juga pendekatan linear dalam pemodelan fisiknya yang sederhana. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam perhitungan pemuaian kacanya. Kita ketahui tadi sebelumnya, di mana luas kacanya adalah 0,65 meter dengan delta suhunya 20 derajat Celcius, di mana alfa kacanya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 atau per derajat Celcius. Kita gunakan rumus di mana delta L kaca mengaproksimasi atau mendekati dengan alfa kaca dikali L dikali delta T. Pertama, kita hitung dulu untuk alfa L-nya. L diketahui adalah 9 kali 10 pangkat min 6, lalu kita kalikan dengan 0,65, sehingga kita dapat 5,85 dikali 10 pangkat min 6. Lanjut, kita kalikan kepada delta T, di mana 5,8585 kali 10 pangkat min 6 tadi, kita kalikan dengan suhunya 20 derajat. Sehingga kita masukkan dan mendapatkan sekitar 0,00117 meter. Sementara itu, kita lanjutkan dengan konversi ke milimeter, dan kita dapatkan 0,117 mm. Untuk delta L kacanya, aproksimasikan terhadap 0,00117 meter, dapatlah kita seperti tadi 0,117 mm. Untuk perubahan luas kaca ataupun area, kita ketahui bahwa untuk luas pertama adalah 0,65 kuadrat, atau setara dengan 0,4225 meter persegi, di mana alfa luasnya atau alfa A-nya itu mengaproksimasi dengan 2AL, atau sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Untuk pertama itu, seperti yang dirumus, kita cari dulu untuk alfa A-nya dikalikan dengan luas awal, 18 dikali 10 pangkat min 6 kita kalikan dengan 0,4225, dan kita dapatkan 7,605 dikali 10 pangkat min 6. Setelah itu, kita kalikanlah dengan delta T-nya, di mana 152,1 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi, maka berubahlah jadi 0,001521 meter persegi. Dalam milimeter persegi atau milimeter kuadrat, kita sama dengankan 0,001521 kita kalikan dengan 1 juta. Sehingga kita dapatlah 152,1 mm persegi. Untuk hasil areanya, maka kita dapatkan dari rumus tersebut, delta dari luas kacanya mengaproksimasi atau mendekati dengan 0,0011521 meter persegi, dan kita dapat dalam bentuk milimeter perseginya 152,1 mm persegi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang luas si kacanya dan pemuaian kacanya. Sekarang kita akan masuk ke frame-nya atau bagian aluminiumnya. Untuk bagian awal, karena berhubung tadi kita sudah melihat sketsanya bahwa di bagian tengah atau mullionnya atau bagian kisi itu berbeda dengan bagian outer frame-nya, jadi kita akan menghitung beberapa segmen. Yang pertama segmen yang bersentuhan dengan kacanya atau yang X-nya akan kita masukkan 0,65. Di mana di awal, seperti rumus yang tadi dijelaskan pada teori dasar, kita mengambil luas pemuaian dikali X, di mana X-nya itu 0,65 dikali delta T atau delta suhunya. Pertama, kita bagi jadi dua bagian dulu, di mana pemuaiannya kita kali dengan X-nya, didapatkan hasilnya 14,95 kali 10 pangkat min 6.
Di mana setelah itu hasil tersebut akan dikalikan delta suhunya, di mana delta suhunya itu adalah 20. Ya, dan mendapatkan hasil 299 dikali 10 pangkat min 6. Di mana itu masih dalam berbentuk meter, yaitu 0,000299 meter. Di mana kalau kita akan konversikan ke milimeter agar lebih presisi, menjadi 0,299 milimeter. Untuk bagian kedua, kita akan membahas tentang bagian mulyonnya atau bagian kisi tengahnya. Dengan menggunakan rumus yang sama dan memasukkan angka yang telah kita ketahui, didapatkan bahwa bagian awalnya itu luas pemuaian dikali length-nya atau panjangnya itu adalah 31,05 kali 10 pangkat 6, dan X-nya itu atau panjang yang telah kita dapati tersebut akan dikalikan dengan delta suhunya itu 20. Akan dapatkan hasil akhir 0,000621 meter, di mana kalau kita akan konversi lagi ke milimeter agar mendapat hasil yang lebih presisi, didapatkan bahwa ukurannya itu ada 0,621 milimeter. Nah, selanjutnya ke segmen atau bagian paling terluar, karena kita harus memperhitungkan pemuaian pemuaian frame secara outernya atau bagian terluar frame. Outer membernya atau outer frame-nya, yang dimana telah kita lihat sebelumnya di sketsa sepanjang 1,5 meter, menggunakan rumus yang sama kembali dan memasukkan angkanya, kita mendapatkan length-nya, panjangnya kali luas kali laju pemuaiannya itu 34,5 kali 10 pangkat min 6. Di mana kalau dikalikan kembali dengan delta suhunya yaitu 20, didapatkan hasil akhir 0,00069 meter. Atau dibuat ke bentuk milimeter 0,69. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke selisih pemuaian. Kenapa kita pakai selisih pemuaian? Karena untuk menghitung ini kita harus menghitung berapa ukuran yang dibutuhkan kaca untuk memuai sehingga dia tidak bengkok atau pecah ketika bertabrakan dengan pemuaian si frame-nya. Makanya untuk itu kami menggunakan selisih pemuaian. Memasukkan angka yang telah kita ketahui sebelumnya, didapatkan selisih pemuaiannya adalah 0,299 tersebut didapatkan dari aluminiumnya, bertemu dengan perubahan atau delta L dari kaca didapatkan 0,182 mm. Sebenarnya sebelumnya kalau kita hitung dalam bentuk meter itu didapatkan 0,000182, tapi untuk keperluan yang lebih presisi kami menghitung atau mengkonversinya menjadi bentuk milimeter, yaitu 0,182 mm. Selanjutnya, estimasi jumlah dan harga bata merah yang dibutuhkan. Untuk menghitungnya, pertama, kita menghitung jumlah total bata yang diperlukan. Untuk total bata, kita dapat menghitungnya dengan rumus luas tembok dikali jumlah bata per meter kuadratnya. Seperti yang kita ketahui, desain luas tembok kelompok kami adalah sekitar 10,2843 meter kuadrat, dan untuk jumlah bata per meter kuadratnya adalah sekitar 60 bata. Jadi total batanya adalah sekitar 617 bata merah. Untuk mengantisipasi kerusakan dan untuk potongan, kita dapat melakukan penambahan cadangan sekitar 5-10%. Bila kita menambahkan 10%, maka total bata cadangannya ada 61,7. Jadi total bata merah yang diperlukan ditambah dengan cadangannya ada sekitar 679 bata merah. Untuk total harga bata merah yang tanpa cadangan, harga totalnya kita menghitung dengan 617 bata merah dikali harganya yaitu Rp900 per batanya. Jadi total harganya ada sekitar Rp553.300. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan estimasi total dan harga visi jendela. Untuk biaya cat visi jendela, yang pertama kita harus menghitung luas bingkai luar. Caranya, luas bingkai luar kuadrat dikurangi luas bagian dalam, yang akan menghasilkan 0,4275 meter kuadrat. Setelah menghitung luas bingkai luar, kami menghitung luas mulyon. Untuk pembagi tanda plus, ada mulyon vertikal,
dengan menghasilkan 0,0675 meter kuadrat, lalu mulion horizontal juga sama nilainya, dan kami juga menghitung overlap yang mendapatkan hasil 0,0025 meter kuadrat. Dengan total mulion, luas mulion yaitu mulion vertikal ditambah mulion horizontal dikurangin overlap menjadi 0,1325 meter kuadrat. Nah, setelah itu kami menghitung luas total permukaan, yaitu luas mulion dikali dua sisi, dan kami mengecatnya dengan 2 lapis, jadi hasilnya 2,24 meter kuadrat. Nah, lalu kami menghitung volume cat. Volume catnya yaitu luas total dibagi daya sebar. Daya sebar catnya itu 10 meter kuadrat per liternya, jadi hasilnya 0,224 liter. Nah, untuk biaya cat sendiri, karena berdasarkan hasil searching Google, bahwa cat minimal yang dibeli untuk QC itu 0,25 liter, sehingga kami membulatkannya dari 0,22 menjadi 0,25 liter, yaitu dengan harga 25.000. Jadi total biaya cat akhir untuk QC adalah 25.000. Nah, setelah itu kami akan mengecat cat dinding dengan cara luas dinding yang kita dapatkan yaitu 10,2843 meter kuadrat. Lalu kami memisahkan dengan menggunakan cat Vinilex atau dari Nippon Paint dengan harga 5 kilonya itu kurang lebih 180.000 dan daya sebar per kilonya yaitu 10 meter kuadrat. Lalu kebutuhan catnya itu dengan cara luas dikali jumlah lapisan dan dibagi dengan daya sebar. Luasnya 10,2843 dikali kami melapis 2 lapisan cat dan dibagi dengan 10 daya sebarnya. Sehingga menghasilkan 2,056 kilo atau kami bulatkan menjadi 2 kilo. Nah, jadi biaya cat dinding yang digunakan itu 2/5 karena kami mengetahuinya harga 5 kilo cat, jadi 2/5 dikali 180.000 sehingga menghasilkan 72.000 untuk harga cat dinding. Nah, jadi biaya cat yang diperlukan itu biaya cat kisi ditambah dengan biaya cat dinding 25.000 ditambah 72.000 dengan total biaya untuk cat 97.000. Oke, sekarang masuk ke estimasi total harga yang dibutuhkan untuk membuat jendela overall bersama dengan cat tembok dan lain-lain. Untuk kaca, kami menggunakan kaca tempered. Untuk kaca tempered, ketebalannya bervariasi. Tapi untuk case ini, kami coba cari harga di market yang paling relevan, yaitu 8 mm. Dengan luas kaca yang telah kami dapatkan tadi, yaitu 1,69 meter persegi, dengan harga 350.000 per meter persegi, dikalikan, dan kami mendapat harga 591.500. Untuk kebutuhan frame aluminiumnya, sebenarnya frame aluminium itu secara general dapat dipakai. Cuman kalau ingin presisi, jenis yang kami pakai itu yang 6063 T5, di mana total panjang frame yang telah kami hitung tadi kurang lebih menghitung pemuaiannya yaitu 10,2 meter dengan harga per meternya itu 120.000. Jadi didapatkan hasil 1.224.000. Mengetahui biaya cat sebelumnya yang telah dibahas yaitu sejumlah 97.000 dan dijumlahkan semua total yang dibutuhkan kelompok kami untuk mengecat tembok, mengecat kisi, dan membuat jendela itu overall sejumlah 1.912.500. Selanjutnya, ada kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada perancangan jendela, diperoleh beberapa kesimpulan penting yang berkaitan dengan kebutuhan material, ukuran jendela, pemilihan bahan, serta estimasi biaya. Berikut ini kesimpulan kami. Yang pertama ada total bata merah yang dibutuhkan menjadi sebanyak 417 buah. Lalu ukuran jendela adalah 1,5069 meter kali 1,5069 meter. Lalu material kaca yang digunakan adalah
tempered glass dengan koefisien muai sebesar 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Lalu material rangka dan kisi menggunakan aluminium dengan koefisien muai sebesar 23 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Lalu ada rongga minimum kaca yang diperlukan sebesar 0,182 meter mm pada setiap sisi. Lalu ada biaya cat dinding dan cat kisi yang dibutuhkan sebesar 97.000. Lalu total biaya keseluruhan untuk satu jendela adalah 1.912.500 rupiah. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.